level of pain. Intinya adalah bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Urusan karir, urusan jodoh, urusan perasaan, urusan rumah tangga, urusan apapun termasuk urusan pribadi, mental problem, anxiety. Gimana caranya kita walaupun sakit masih bisa bilang gencang yo. Gencang ya. Walaupun sakit mantan kita kan ada anak itu. Anak itu loh, tak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai mandu rekan-rekan, abadan, alhamdulillah dengan izin Allah Ustaz Hanan sudah bersama dengan kita di masjid. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa tenang ya, dan kita bisa mengikuti kajian dengan semangat dan juga bisa bermanfaat bagi semua. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita penghormatan kita kepada pengurus Masjid Oman Al-Makmur Lamrin Kota Banda Aceh, kemudian kepada Ketua IKAT dan anggota IKAT dan kawan-kawan akrab, pengurus akrab, dan juga remaja Masjid Oman Al-Makmur Lamrin Kota Banda Aceh, dan seluruh kawan-kawan pihak keamanan juga yang telah bekerja dengan baik demi terselenggarakan acara kita dengan baik pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah ikut berhadir pada malam ini. Mungkin dengan suasana insya Allah kita nikmati bersama ya, kita nikmati bersama. Kita sudah memfasilitasi ada 2 videotron yang coba kita buat supaya kawan-kawan juga lebih bisa menikmati pertemuan kita itu pada malam ini. Jadi Ustaz Hanan, kalau saya ke Bandung, Ustaz Hanan jadi hostnya. Sekarang saya diajak Ustaz Hanan ke Aceh, ya. Saya mencoba untuk menjadi host, walaupun tidak sebaik host Ustaz Hanan ketika saya di Bandung. Tapi malam ini TSM sudah kalah nih, Ustaz Hanan, ya. TSM di Bandung sudah kalah dengan pemuda-pemuda Aceh, alhamdulillah. Tapi jadi saya ingin kasih tahu ke kawan-kawan Bandung, kami gak kalah loh dengan mereka kita di Aceh. Tapi banyak yang merindukan Ustaz Hanan juga di Aceh di sini ya, waktu beliau pulang kampung, alhamdulillah. Dan kawan-kawan yang dimuliakan Allah, bagi yang mengikuti boleh, yang mungkin tak langsung melihat, itu ada kita siarkan langsung di YouTube ya, Ustaz Apri Fatmi Official. Ustaz Apri Fatmi Official ada, kita siarkan langsung juga, bisa menikmati aksesnya di situ insyaallah taala. Kemudian nanti bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ya, itu boleh follow akrab ya, Instagram akrab.in. Itu kalian boleh DM. Di situ nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian akan insyaallah akan kita bacakan di depan Ustaz Hanan insyaallah taala ya. Instagram akrab.in ya, nanti bisa DM atau di komen di situ. Ada kawan yang akan membaca dan akan memilih pertanyaan-pertanyaan bagus dari kalian, dari kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Hanan di
di bumi Aceh, kampung halaman beliau kembali, menyapa kawan-kawan muda Aceh yang insya Allah sangat antusias mengikuti kajian keagamaan, apalagi masalah kepemudaan insya Allah bumi Aceh, bumi Serambi Mekah, bumi anak-anak muda Aceh, anak-anak muda perubahan semuanya kepada ke arah kebaikan insya Allah Ta'ala. Nah, langsung saja kita pada malam ini masuk ke topik pembicaraan kita kawan-kawan. Itu adalah topik kita another level of pain. Ya, kawan-kawan mungkin sedikitnya membayangkan pertanyaan ataupun topik kita malam ini itu lebih kurangnya macam counterpain lah. Tahu ya, ada counterpain untuk meringankan rasa sakit. Nah, tingkat sakit itu juga yang dirasakan seseorang itu sebenarnya punya level yang berbeda-beda. Terkhusus masalah sakit yang sulit untuk diungkapkan kepada orang lain. Karena kawan-kawan kan pernah merasa jatuh, sakit, kita ada sakit diinjak sama orang sakit ataupun kena dengan pintu ya. Ada di sana yang lebih dahsyat lagi adalah saat kita merasakan sakit yang sulit kita utarakan sama orang lain gitu. Kita ingin mengatakan bahwa kamu tidak bisa merasakan seperti yang aku rasakan ya. Kita punya pernah patah, pernah putus mungkin ya, sulit kita dapatkan kepada orang lain. Kita sulit untuk mengatakan kamu itu nggak paham loh, sakitku itu seperti ini gitu. Sulit untuk kita menggambarkannya. Kemana kita akan pergi? Siapa yang harus saya kasih tahu dan bisa memahami sakit saya ini seperti ini gitu. Insya Allah pada malam ini kawan-kawan yang kalian mungkin merasakan ini, Ustaz Hana akan kasih tahu kepada siapa kita akan pergi dan bagaimana cara kita mengatasi kalau kita pernah merasakan sakit seperti itu. Ya, Insya Allah tidak berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan kajian daripada Ustaz Hana pada malam ini. Mohon tenang, mohon kita nikmati suasana. Walaupun terasa panas, tapi ingat itu semua kawan-kawan kita yang semuanya mengharap kebaikan. Insya Allah dengan kita ridho, kita merasa senang bersama dengan kawan-kawan kita di masjid, insya Allah akan semakin tenang dan semakin nikmat kita rasakan bersama. Apalagi kalau Ustaz Hanan sudah ngomong, insya Allah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Hanan, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya Bandung kata lu. Banget ya Cek. Saya curiga ya, kenapa majelis saya malam ini rame? Kayaknya banyak yang lagi patah hati. Soalnya another level of pain adalah ketika kita tahu mantan baik-baik aja. Another level of pain adalah bukan ketika saingan kita adalah orang lain, tetapi saingan kita adalah trauma masa lalu. Ini kenapa banyak yang nyolek-nyolek temennya? Relate ya? Enggak, saya lagi nggak ngomongin kalian, lagi ngomongin diri sendiri. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat anak muda pada Aceh, suka move on. Belum. Jangankan orang yang baru bikin 2 tahun. Belum kaku, belum move on. Move on dari kota Banda Aceh. Nggak akan pernah bisa melupakan kenangan-kenangan indah yang ada di Seramoka. Walaupun Tred tinggal di Mesir, lebih Tred belum tinggal di Bandung, tapi yang namanya kenangan Aceh tidak tergantikan. Yang judul kan lo, karena lo mau bahas tentang Sakratul Maut, mau bahas tentang azab kubur, siksa neraka, ya, atau makmum, agak lain, pokoknya yang lagi mirip-mirip. Tapi ternyata nyambung agak tangan wajah lah. Kalau ngampur tuh Agak lain. saya kadang-kadang orang ngomong aja deh. Dusun ayah anda. Orang judul. Jadi yang judul kan Don. Yang judul Ustaz Amri. Yang judul Ustaz Abu Huzaifah. Kan kamu fokus kanan. Yang judul Ustaz Amri. Menurut terawangan Ustaz Amri, anak-anak Aceh sebagian sedang memendam rasa yang teramat pahit. Mau cerita sama temen malah nanti jadi adu nasib. Kita baru mau cerita sama kawan nanti jadi adu nasib. Tanya baru dah buka sabot curhat, jika dia belum curhat. Hai, lo baik betul. Oh, yang biasa ya. Aduh, gak betul. 3, udah gak dibelok gak. Jadi artinya another level of pain. Intinya adalah bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Urusan karir, urusan jodoh, urusan perasaan, urusan rumah tangga, urusan apapun termasuk urusan pribadi, mental problem, anxiety. Gimana caranya kita walaupun sakit masih bisa bilang gencang yo. Gencang. Walaupun sakit mantan kita kan lo anak mutu loh, tak ada yang lain. Gencana ya. Apa bahasa Arabnya gencana yo? Bukanlah bahasa. Al-gencana. La ba's, ya. Atau bahasa Arab gaulnya malish. Kalian ingat nggak sekitar 2 bulan yang lalu? Ada seorang jurnalis senior di Gaza, 3 anaknya syahid. Terus orang-orang nanya kepada beliau, gimana keadaan kamu dengan kondisi anakmu yang syuhada? Kata beliau, ma'alish. Kata beliau, ya udah nggak apa-apa. Kata beliau, aku terima, ana radin. Kata beliau, gencana yo. Gencana. Sambil nangis, tapi masih bisa bilang aku nggak apa-apa. Sambil nangis, sambil dengung, mendang jegekeun lon hana kuku. Sehingga hana pernah curhat di story. Apa curhat di story? Berakhir sudah. Apa curhat di story? Kalau lagi merasa sendiri, hasbi Allah. Atau curhat di story, la haula wala quwwata illa billah. Yang kan dengan zikirnya, yang dengan
curhat syariah. Hanya pilih. Oh, syuting. Hantam teman TV ya. Sama, ada yang teman TV. Jangan teman TV terakhir. Ini Banda aja di TVRI yang di Mata ya. Pilihnya ada teman TV lihat aja no. Tapi na YouTube cie. Jadi kiban cara tanyo jit mandang takun leun hana peupeut walaupun dengan menahan rasa sakit yang teramat besar di dalam hati tanyo. Kiban cara anak muda ketika awalnya na perasaan besar kepada seseorang, tetapi orang itu mungkin tidak menyambut perasaannya, malah mendiamkan, malah menghindar, malah mungkin dia menolak secara vulgar, hanya kita keun anak peupeut. Sambil tamu, sambil taklik, jitakan leun hana peupeut. Kiban cara menyo nilai tanyo ternyata hana maksimal, pengen dapat nilai IPK, aduh yang paling sempurna. 2 kurang. Aduh, lelem kan anak kuliah. Berapa? 4. Oh, 2 kurang ya. 4 ya. Ternyata dapat 1 misalnya. Terus kita bilang, "Loh, anak betul." Dikasih sakit 17 tahun, kehilangan harta, sakitnya luar biasa, kehilangan anak setiap tahun, ditinggalkan orang-orang terkasih. Nabi Ayub bilang, "Aku nggak apa-apa." Nabi Musa terusir dari Mesir sampai ke Madian, nggak punya siapa-siapa, ketemu cewek lagi ngantri ngasih minum ternak, terus mereka pergi dan beliau nggak dikasih apapun, sendiri, nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW lahir nggak punya ayah, masih kecil ibu dan kakeknya wafat, jadi penggembala ternak, tumbuh dalam keadaan sendiri nggak punya siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad masih bisa bilang aku nggak apa-apa. Hantamnya Nabi Muhammad ke Allah, "Ya Allah, apakan lon?" Nah, tanya lagi ya doa. "Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, Engkau tidak adil. Ya Allah begini, ya Allah begitu." Kenapa kita mudah sekali untuk menuduh Allah dengan tuduhan yang nggak tepat dan ngerasa diri kita nggak layak diginiin sama takdir? Another level of pain justru adalah ketika kita menolak sebuah kenyataan. Another level of pain justru ketika kita menganggap takdir itu sebagai sebuah kesalahan. Another level of pain ketika kita justru merasa Allah nggak adil. Another level of pain justru ketika kita ngerasa salah diciptakan sebagai manusia. Berangan-angan, berandai-andai, berkeluh kesah, itulah hakikat dari another level of pain. Bukan apa yang sedang kita alami. Bukan patah hatinya, bukan ditinggalinnya, bukan gak dapat kerjaannya, bukan nilai jeleknya, bukan karirnya sulit, bukan gak kepilih, misalnya kemarin baru pemilu. Bukan itu inti dari another level of pain. Tapi ngerasa, kok gini ya? Kenapa saya ya? Allah gak dengar doa saya ya? Bla bla bla. Itulah hakikat dari another level of pain. Dan malam ini saya pengen menghibur kalian dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis. Ini tema untuk mereka yang udah gak kuat tapi dikuat-kuatin. Tema untuk mereka yang sedang merasa terbeban, udah gak kuat lagi tapi berpura-pura kuat. Pertama dengan tema cinta. Apa sih ini? Oke ya. Nih saya pengen bacain beberapa hadis buat kalian. Moga-moga ini jadi sebuah semangat buat kalian bilang aku lon hana peupeut. Dalam hadis Nabi bilang gini, "Man ashiqa fa'affa fakatama famata mata syahidan." Siapa yang jatuh cinta lalu dia menahan rasa cinta itu dalam diam sampai rasa itu membunuhnya,
maka dia mati sebagai orang yang syahid. Siapa yang jatuh cinta lalu dia katama, dia menahan rasa itu dengan diam, tidak dia ungkapkan, tidak dia katakan aku sayang sama kamu, cinta sama kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, aku nggak, kalau kamu nggak ada kamu aku adalah debu, bla bla bla, butiran debu ya. Atau dia nyanyikan berbagai macam lagu-lagu tentang cinta, kau hancurkan hatiku, hancurkan, atau berjuta fatwa. Fals. Udah lama gak nyanyi. Man asyika fa'affa. Siapa yang dia jatuh cinta lalu demi menjaga kehormatan dia katama, dia diam, lalu rasa yang besar itu membunuhnya, maka dia mati sebagai syahid. Boleh tahu nggak siapa yang lagi jatuh cinta di sini? Kan tadi hadisnya dia. Dia bukan. Tapi nggak apa-apa, kan dia nggak nge-mention. Iya. Dia nggak nge-tag orangnya, @fulan_fulan. Enggak. Oke ya, ini ada sebuah cerita tentang ini. Mau dengar cerita nggak? Ketika malam pertama Ali sama Sayyidah Fatimah habis nikah nih ceritanya. Saat Ali mau menyentuh Fatimah, Fatimah bilang gini, Ali bentar, jangan sentuh aku dulu. Aku pengen membuka sebuah rahasia sama kamu. Fatimah, kamu punya rahasia sama aku? Rahasia apa lagi, kan kita udah suami istri, udah halal. Makanya aku nggak pengen kamu menyentuh aku sampai rahasia ini aku buka, supaya tidak ada lagi rahasia di antara kita. Ali udah bilang, Fatimah, ada rahasia apa yang kamu ingin sampaikan. Terus kata Fatimah, Ali, maaf ya, sebelum menikah dengan kamu, aku pernah jatuh cinta. Ali langsung nunduk, kecewa banget, sedih banget, tapi udah terlanjur dinikahin. Ali, sebelum menikah dengan kamu, aku udah pernah jatuh cinta, dan aku pendam rasa ini sekuat tenaga, gak pernah aku ungkapkan kepada orangnya. Yang tahu cuman Allah, kemudian aku, bahkan ayahku aja gak tahu. Fatimah, sebegitu dalamkah cinta kamu sama dia sampai kamu pendam? Ya wahai Ali, Fatimah, aku gak akan menyentuhmu sampai engkau menyebut namanya. Kemudian Fatimah mengatakan, orang itu adalah kamu wahai Ali. Ternyata Fatimah udah jatuh cinta sama Ali sekian lama, tetapi mereka merasakan cinta dalam diam. Ternyata cinta dalam diam adalah jihadnya anak muda. Kenapa? Karena itu bagian dari menjaga iffah. Apa itu iffah? Menjaga kehormatan. Kok bisa gitu Ustaz? Emang boleh jatuh cinta? Cinta itu termasuk ma la yumlak. Kata Umar bin Khattab ketika ada yang bilang gini, ya Amirul Mukminin, aku ketemu seorang cewek kemarin. Kalau bahasa kita, aku scroll nggak sengaja, tiba muncul FYP atau muncul di HP aku, itu cantik banget, tipe aku banget lah gitu. Fa'asyiktuha, dan aku jatuh cinta sama dia ya Amirul Mukminin. Apakah aku dosa? Apa jawaban Amirul Mukminin? Dzalika ma la yumlak, itu nggak bisa dikendalikan. Sehingga sebagian ulama tafsir menerjemahkan kalimat wala tuhammilna ma la taqata lana bih, al-'ishq, rasa cinta. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami nggak mampu memikulnya. Apa yang nggak mampu kita pikulkan? Yaitu rasa cinta. Jadi buat kalian yang sedang jatuh cinta tapi belum halal, cinta kalian adalah ujian kalian. Semakin kuat kalian menahan rasa sakitnya dengan ujian yang tidak kalian sampaikan, yang kalian tahan diam-diam, apalagi sampai akhirnya kalian tahu dia jadian sama yang lain, maka kalian adalah orang yang disebut dalam hadis 7 golongan yang masuk dalam naungan Allah, yang tidak ada
naungan kecuali naungan Allah. Nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya, dia nggak mau berbuat dosa, dia nggak mau menyatakan sesuatu yang belum halal untuk dia nyatakan. Dia tahan sekuat tenaga walaupun berakhir dengan rasa kecewa dan rasa sakit. Menjadi orang yang dapat naungan Allah. Masih ingat dengan 3 orang yang terkurung di dalam gua? Orang yang ketiganya yang selamat, apa doanya? Ya Allah, dulu aku pernah jatuh cinta sama sepupuku, anak pamanku, cantik banget, tipe aku banget lah pokoknya. Tapi pas aku bilang sama dia, ditolak mentah-mentah ya Allah. Akhirnya aku mundur, tidak teratur. Bukan mundur, teratur. Suatu saat dia ada masalah darurat, dia datang kepada aku dan dibilang, "Fulan, tolong aku, tolong aku, tolong aku." Terus aku bilang, "Apa yang bisa aku tolong?" Dia sebutkan masalahnya. Terus aku bilang, "Aku akan tolong kamu dengan satu syarat. Kamu mau berzina dengan aku." Akhirnya perempuan ini karena terdesak mengatakan, "Ya sudah, tolong aku." Ditolonglah. Setelah ditolong, dia ingin menunaikan kebutuhannya ataupun apa yang dia minta. Saat mereka ada di dalam ruangan yang sama, tiba-tiba perempuan itu mengatakan, "Ya fulan, takutlah kamu kepada Allah." Lalu dia langsung teringat dengan Allah. Dia lari sejauh mungkin, lari siang dan malam, berhari-hari dia nggak berhenti lari sampai jarak di mana dia nggak bisa balik lagi ke tempat perempuan tersebut. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukannya sehingga diselamatkanlah dari gua. Ternyata salah satu di antara 3 amal istimewa yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah cinta dalam diam. Siapa yang punya perasaan, karena itu di luar kendali kita, la yumlak, tapi dia tahan seperti Sayyidah Fatimah, maka dia adalah orang yang sedang berjihad dengan dirinya, dengan hawa nafsunya. Ustadz, capek sih Ustadz, pengen tapi capek nggak kuat. Jazaknya, balasannya juga setimpal teman-teman. Tenang aja, likulli syai'in ajalu, semuanya ada waktunya. Kalau kalian kuat dalam menahan cinta dalam diam, kalian akan punya Ali dalam kehidupan kalian. Tahu nggak kayak gimana romantisnya Ali? Fatimah sama Ali lagi jalan nih berdua. Lagi jalan, terus Ali kadang di kanan, kadang di depan, kadang di kiri, kadang di belakang, terus muterin Fatimah sampai Fatimah nanya, "Ya Ali, kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Yang kamu ngapain?" gitu kan? Terus Ali bilang apa coba teman-teman? "Fatimah, aku lagi menutup bayang-bayangmu." "Kenapa emang?" "Aku nggak rela bayang kamu dilihat oleh siapapun, terlalu berharga bagiku." Kenapa bisa punya suami sekeren Ali? Karena Fatimah mampu melewati masa mudanya, masa remajanya dengan menjaga iffah. Maka dipertemukanlah dengan orang terbaik yang juga mulia, yang juga terjaga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian pengen hidupnya kayak Ali dan Fatimah, maka tutuplah, diamlah dengan perasaan kalian. Siap? Sanggup? Bismillah ya. La haula wala quwwata illa billah. Jawabnya memang gak semangat sih. Memang saya tahu, saya juga gak sanggup. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bilang gini, man ashiqa wa katama wa affa wa sabara ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah." Siapa yang jatuh cinta lalu dia diam, dia menjaga diri, dia bersabar, Allah mengampuni semua dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi anak-anak muda, saya dakwahnya fokusnya adalah ke problemnya anak muda. Problem anak muda itu 3. 1, cinta. 2, entertain, hobi. 3, pertemanan dan keluarga. Inner child, luka pengasuhan, trauma masa lalu.
anxiety disorder, atau stres, depresi, skizo, bla bla bla, dengan beragam macam varian mental illness, mental issue. Itu problem anak muda. Dan Islam sebagai agama petunjuk udah memberikan kepada kita guidance gimana menyelesaikan problem ini, gimana survive dengan semua pain yang ada di sini, termasuk masalah cinta. Dan masalah ini kadang-kadang bagi sebagian orang dianggap sepele. Ngapain sih bicara-bicara cinta? Padahal itu yang mengganggu belajar kita, betul? Ngapain sih bicara-bicara cinta? Padahal itu yang bikin kita overthinking, insomnia, betul? Ngapain sih bicara-bicara masalah cinta? Padahal itu yang bikin kita naik pawang mau bunuh diri terus turun lagi karena ketinggian, betul? Jadi ini bukan masalah sepele ini. Masalah besar, dan sebagai dai saya pengen ngelihat sisi yang orang jarang ngelihat, dan harus ada islahnya. Apa yang aku inginkan kecuali islah kepada yang lebih baik, mastata'tu semampu. Jadi membahas ini bukan membahas sesuatu yang nggak penting. Bayangkan hadisnya, luar biasa hadisnya. Jadi buat kalian belajarlah menahan, tahan aja. Ustaz nggak ketahan lagi, sakit banget Ustaz. Makin sakit, al-jaza ala qadaril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Makin berat rasanya, makin besar pahalanya. Makin besar sakitnya, makin besar balasannya di sisi Allah SWT. Sampai nanti ada masanya, lewat fase ibtila, fase ujian, kalian akan masuk kepada fase tamkin, di mana Allah akan memberikan banyak kejutan. Sayyidah Khadijah menjanda sekian tahun. Nikah pertama suaminya meninggal, nikah kedua suaminya bercerai dengan dia, terus menjanda sendiri, menjaga kehormatannya. Apa yang didapatkan Sayyidah Khadijah? Bertemu dengan calon suami, bertemu dengan suami terbaik yang beda usianya 15 tahun. Tapi sabar. Makanya buat kalian yang umurnya 25 tahun belum nikah, sabar. Mungkin memang beda jodoh kalian itu 15 tahun. Berarti dia sekarang masih kelas 4 SD. Makanya sering-sering main ke SD di sebelah rumah. Cari di antara anak kelas 4 SD mana yang paling mirip. Karena katanya yang mirip itu jodoh. Cari di kelas 4 SD, terus panggil, dek sini dek, ada apa kak? Bilang, adek coba lihat kakak dejavu nggak? Iya ya, ketemu di mana ya sama kakak di masa depan? Makanya jangan bikin video Hi Kids. Ngapain bikin video Hi Kids? Bikin dulu video Hai Habi. Aku udah ke SD kamu loh. Sering-sering main ke SD sebelah rumah. Bisa jadi memang suami kalian itu lebih muda 15 tahun dari kalian. Nanti bilang ke dia, kamu rajin-rajin ngerjain PR ya, biar cepat lulus. Aku tunggu kamu di masa depan. Sekalinya dapat cowok keren 15 tahun lebih muda, tajil. Amin. Amin. Setajil apa Nabi Muhammad? Usia beliau ketika menikah 25 tahun. Itu hijriah. Kalau dimasehikan kayak kita, kurang lebih 22 tahun. Ditanya kepada Sayyidah Khadijah, Khadijah berapa mahar yang kau harapkan? 50 ontak. Ada yang bilang 100 ontak. Satu ekor ontanya harganya 100 juta. 50 ontak berarti 5 miliar. Coba bayangin Nabi Muhammad bisa menikah di usia 22 tahun dengan mahar 5 miliar. Makanya nanti yang di atas nih, kalau ada yang datang serius sama kalian nanya, Kak, kamu serius beneran? Kira-kira apa dong mahar yang jelame yang Jilun siapkan? Betul nggak sih nih? Jelame ya? Aduh, kira-kira jelame yang Jilun siapkan. Raya-raya kak bang, pertama menang Sayyidah Khadijah. Samakan dengan Sayyidah
Khadijah. Ada asal usulnya, solehah juga. Langsung mundur tidak teratur. Kenapa Sayyidah Khadijah mendapatkan suami sekeren Nabi Muhammad? Salah satu alasannya karena sabar, afa wa katama, menjaga diri, menutup, tidak mau menyampaikan secara vulgar, dijaga sekuat tenaga. Apalagi janda itu fitnah. Betul? Janda itu kok enak sih jawabannya? Janda itu fitnah. Menjanda itu nggak pernah punya jawabannya yang gitu. Makanya kalau bisa menjaga diri dalam jalan kayak gitu, apalagi dia udah pernah menikah, sekarang jadi kayak fitnah. Kenapa fitnah? Semua orang berpikir bahwa dia lebih mudah untuk menikah lagi, dia lebih menarik dan seterusnya. Maka dia menjaga dirinya, insya Allah akan bertemu dengan orang sekeren Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Walaupun Aisyah masih kecil, tapi Nabi mencintai Aisyah diam-diam. Nabi itu nggak pernah ngomong sama Abu Bakar kalau beliau itu setelah kehilangan Sayyidah Khadijah tertarik dengan Aisyah. Kenapa? Ya nggak pantas. Kayak kurang sopan, kurang terhormat gitu mau ngomong. Diam dulu aja. Sampai kemudian Allah yang nyuruh Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Asma bintu Umais. Dulu Fatimah itu pernah ya sama Nabi disuruh belajar kepada Asma bintu Umais. Asma ini perempuan yang punya 3 suami ahli surga. Perempuan yang punya suami 3-tiganya ahli surga. Asma bintu Umais. Suami pertama Ja'far, suami kedua Ali, suami ketiga Abu Bakar. Suami kedua Abu Bakar, suami ketiga Ali. Pernah dulu ketika Fatimah masih hidup, kata Nabi, wahai Fatimah putriku, belajarlah kepada Asma. Asma itu ahli surga. Terus Fatimah langsung datang, baik ayah. Nggak ada gengsi-gengsinya. Tapi kan aku juga ahli surga. Harusnya dia dong yang datang ke aku. Dia dong yang following aku duluan. Nanti aku follow back. Ternyata ini nggak apa-apa, follow duluan. Karena dia ahli surga. Langsung nge-tag Asma. Asma, aku boleh ke rumah nggak? Tolong Sherlock dong. Ini adalah analogi sosmed hari ini. Dulu kan nggak ada Sherlock ya. Kamu rumahnya di mana? Akhirnya datanglah Fatimah ke rumah Asma, belajar. Wahai Asma, kata ayahku engkau ahli surga, aku disuruh belajar. Ajarkan aku bagaimana menjadi ahli surga. Asma bingung, apa kelebihan aku? Wahai Fatimah, aku gak punya kelebihan apa-apa. Coba ingat-ingat lagi. Sampai kemudian Asma bilang, oh ada, ini kayaknya nih. Apa? Aku selalu berusaha menyenangkan hati suamiku, Ja'far. Kalau suamiku pergi, aku gak akan pernah membiarkan ada laki-laki asing masuk ke rumahku tanpa izinnya. Kalau sore suamiku mau pulang, aku udah di rumah duluan dan udah berdandan untuk dia. Makanya, kalau pengen jadi ahli surga, cewek-cewek yang di atas, tanya sama pasangan kalian nanti, Bang, abang senengnya body lotion sama parfum tuh apa? Pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat parfum. Abang seneng yang body lotion, hand lotion yang mana sih? Yang rasa apa? Oh, kata suaminya, aku seneng yang fruity sih. Oh, yang fruity ini banyak, ada strawberry segala macam. Kayaknya yang ini deh, durian. Ternyata suaminya doyan durian, jadi seneng body lotion rasa durian. Kok rumah kita kayak ada mentega yang busuk? Gara-gara body lotionnya aroma durian. Perhatikan parfum kalian, perhatikan hand lotion kalian, body lotion kalian, skincare kalian. Tiap malam buat apa? Buat suami. Asma sebelum suaminya pulang, dia udah siap dengan segala dandanan terbaiknya. Begitu suaminya datang, dia menambut sarang minum. Dia ngelihat suaminya itu kayak kalian ngelihat apa-apa.
ngelihat suaminya ngefans berat, ngidolain banget. Akhirnya sampailah Ja'far di rumah, disiapin makanan terbaik. Setelah selesai dikasih makan yang terbaik, disiapin air hangat untuk mandi. Beres mandi, Asma memberikan sapu lidi korma kepada Ja'far. Asma bilang, Ja'far, kalau ada yang kurang dari kebaikanku hari ini, kalau ada yang kurang dari hakmu hari ini, pukul aku dengan sapu lidi ini, biar Allah tidak menghukumku di akhirat. Apa yang dilakukan Ja'far? Diambil sapu lidi, dibuang, lalu dipeluklah dan dikecup Asma. Udah gitu belum? Udah gitu belum yang di atas? Makanya cari. Sekarang belum bisa diamalkan ya. Insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kalian sendiri. Tahun depan insya Allah Ramadan kalian udah ada temennya. Kan enak kalau sholat tahajud ada imamnya ya. Selama ini sholat sendiri bacanya Al-Ikhlas. Setiap rakaat Al-Ikhlas. Beres waladhdallin. Mikir surat apa ya? Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke surat itu. Sekali-kali baca Al-Kafirun, enggak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Jadilah Al-Kafirun surat terpanjang se-Al-Qur'an. Enggak ada ujungnya. Sekali-kali baca Al-Kautsar, nyasar ke An-Naba ya. At-Takatsur, nyasar ke An-Naba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sayalamuna thumma alam naj'alil arda mihada. Kok At-Takatsur jadi panjang ya? Tapi kalau kalian suka nyasar-nyasar, itu tandanya hafalan kalian banyak. Kalau yang nggak pernah nyasar, jangan gaya, emang hafalannya segitu. Kita pengen ada imam yang bacanya benar, kita jadi belakang tuh ada yang ngaminin. Coba sholat sendiri masih jomblo, nggak ada yang ngaminin, kan saya enak ya. Waladhdallin. Sekali-kali ada yang bilang amin, kabur ya. Dulunya makmum kan. Kan enak kalau aminnya waladhdallin. Aminnya lembut gitu. Teman kos-kosan, aminnya gemerlap. Sendawa. Amin nggak jelas. Makanya butuh pasangan. Tapi cari yang bisa baca Quran. Jangan bacanya pengen Al-Baqarah tapi pas Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alamat. Alif Lam Mim dibaca alamat. Dikira semuanya fathah, kok nggak jadi alamat ya? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, another level of pain dalam urusan cinta, Nabi udah bilang, tahanlah. Kalau kalian bisa menahan demi menjaga kehormatan, surga bagi kalian, syahid bagi kalian, ampunan dosa bagi kalian, dan yang lebih kita senangi lagi, insya Allah pada masanya kalian akan menikmati dengan cara terindah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira segitu dulu, nanti mungkin ada sesi. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, bermunajat, berdoa kepada Allah supaya majelis kita ini menjadi majelis yang berkah. Tapi sebelumnya saya pengen ngajak, ngaji malam ini adalah sebuah
anggaplah wisata ya, ngaji ringan. Kalau kalian mau lebih deep lagi, hadir setiap malam Sabtu, Jumat malam di Masjid Oman bersama Ustadz Amri dan Ustadz yang lain, belajar lebih dalam lagi. Sesekali nanti kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol santai yang gak terlalu berat, nanti belajar lagi sama Ustadz-Ustadz yang ada di Masjid Oman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik wa lakal hamdu midada kalimatik wa lakal hamdu ya habibana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh sirruhu wa 'alaniyatuh fa ahlun anta tuhmad wa ahlun anta tu'bad la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum ha nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana nad'uka ya sami'as sawt nad'uka ya kasiyal 'idhami lahman ba'da al-maut ya man amilta Yunus fi batnil hut ya man hafizta Musa fil yammi wat-tabut ya wadud ya wadud ya dzal 'arsyil majid nad'uka wa nas'aluka ya rabbana bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya fastajib lana du'ana ya rabbal 'alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم أمواتهم وأموات المسلمين. اللهم أعطي كل واحد منا مسألة وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.